Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Audia Trisna Damayanti, NIM M318084 dari kelas TID 2018. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Rekrutmen Tenaga Kerja atau bisa disebut dengan SIRETA. Nah, pada halaman utama Sireta terdapat nama atau judul dari Sistem Informasi Rekrutmen Tenaga Kerja Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Firdaus Surakarta. Kemudian diikuti juga dengan informasi mengenai lowongan yang ada atau yang sedang dibuka. Apabila kita scroll, maka ada informasi singkat mengenai sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Firdaus Surakarta. Kemudian di bawahnya lagi akan ada kontak untuk menghubungi pihak Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Firdaus Surakarta. Kemudian kita bisa klik juga pada menu lowongan pekerjaan untuk melihat keseluruhan list dari lowongan yang tersedia. Nah, di sini ada 3 lowongan yang tersedia, yaitu lowongan untuk koki, lowongan untuk guru, dan juga lowongan untuk admin tata usaha. Apabila kita klik, maka di dalamnya akan ada informasi mengenai masa pendaftaran, yaitu kapan dibuka dan ditutupnya pendaftaran untuk lowongan tersebut. Kemudian ada juga syarat dan ketentuan untuk memenuhi lowongan tersebut. Di sini ada tombol download form, yaitu berupa template form yang harus diunduh dan harus diisi saat registrasi. Kemudian juga ada tombol daftar sekarang. Nah, apabila pengguna saat ini belum melakukan login, maka ketika klik daftar sekarang, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Di sini kita login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, di halaman pertama setelah login sebagai admin akan muncul dashboard, di mana di sini ada informasi mengenai jumlah lowongan yang sudah memiliki peserta dan jumlah pesertanya. Di sini ada 7 peserta yang mengikuti rekrutmen tenaga kerja yang ada. Kemudian ada juga 2 peserta, di antaranya ada 2 peserta yang masih dalam tahap administrasi. Kemudian tidak ada peserta yang harus mengikuti psikotes, tidak ada peserta yang harus mengikuti tes tulis, dan masih ada 1 peserta yang masih dalam proses mengikuti seleksi micro teaching. Kemudian juga tidak ada peserta yang sedang menunggu untuk seleksi wawancara, dan yang terakhir ada 1 pelamar atau 1 calon tenaga kerja yang harus melakukan tanda tangan kontrak atau dibuatkan surat kontrak. Nah, kemudian di sini ada menu lowongan pekerjaan. Di menu lowongan pekerjaan ini terdapat semua daftar lowongan pekerjaan yang pernah dibuat oleh admin. Di sini admin dapat melakukan tambah data lowongan, melihat detail informasi dari lowongan tersebut, kemudian mengubah atau menghapus. Nah, di sini apabila kita klik untuk melihat detailnya, akan muncul berupa pamflet atau brosur, diikuti dengan judul lowongan, kemudian tanggal mulai pendaftaran, tanggal tutup pendaftaran, posisi yang dibutuhkan dalam lowongan tersebut, kemudian jumlah orang yang dibutuhkan, syarat, terus diikuti juga dengan tanggal psikotes, tanggal tes tulis. Nah, untuk tanggal micro teaching-nya ini kosong karena tanggal micro teaching hanya diperuntukkan oleh lowongan guru. Kemudian yang paling akhir ada tahap seleksi wawancara, dan di sini dicantumkan tanggal seleksinya. Kemudian ke menu rekrutmen tenaga kerja. Di sini terdapat juga daftar lowongan tenaga kerja, tapi untuk yang sudah memiliki peserta. Jadi semisal kita lihat dari lowongan admin tata usaha, di sini ada informasi mengenai tanggal mulai pendaftaran, tanggal tutup, posisi yang dibutuhkan, dan jumlah orang yang dibutuhkan. Nah, di sini ada 1 peserta dengan nama Rike Akila Nurfi. Kemudian untuk aksinya ini
menampilkan detail dari si calon tenaga kerja tadi. Dia mengikuti lowongan admin tata usaha dan melakukan pendaftaran pada tanggal 18 Agustus. Nah, di sini ada informasi data diri seperti nama lengkap, NIK, jenis kelamin, dan data diri lengkap lainnya. Kemudian untuk lowongan admin tata usaha sendiri, dia sudah mengikuti sampai di tahap wawancara. Nah, ini adalah riwayat rekrutmen dari Rika Akila Nurfi. Jadi dia sebelumnya sudah pernah mengikuti lowongan untuk koki, kemudian dia tidak lolos pada tahap administrasi, kemudian dia melakukan pendaftaran lagi sebagai admin tata usaha dan dia lolos wawancara. Itu artinya dia sudah diterima sebagai tenaga kerja baru. Nah, kemudian di sini ada menu tahap seleksi, ada administrasi, kemudian ada psikotes, ada tes tulis, ada micro teaching, wawancara, dan apabila semua seleksi sudah diikuti, yang terakhir yaitu pembuatan surat kontrak. Nah, di sini di menu seleksi administrasi sendiri sudah ada beberapa peserta yang mengikuti. Di sini ada Sinta Audia dengan status lolos, kemudian ada Ikaryani Putri ini dia masih dalam proses seleksi, jadi masih harus ditindaklanjuti. Bisa diklik di tombol info, kemudian akan muncul status dari peserta tersebut. Nah, di sini pada setiap menu seleksi yang ada, admin berhak melakukan validasi apakah calon tenaga kerja ini dinyatakan lolos atau tidak dalam setiap seleksinya. Nah, apabila di sini misal kita coba untuk mengubah statusnya menjadi ditolak, maka akan muncul peringatan apakah Anda yakin calon tenaga kerja yang dinyatakan tidak lolos tidak dapat diubah statusnya. Kemudian klik ya. Nah, maka akan muncul Ikaryani dengan status tidak lolos. Maka di psikotes pun atas nama Ikaryani dengan lowongan tadi akan tidak muncul karena memang dia tidak lolos. Jadi untuk setiap seleksinya apabila dia dinyatakan lolos maka datanya akan otomatis masuk ke seleksi yang berikutnya. Nah, di sini adalah ada daftar peserta seleksi psikotes. Kemudian di sini ada daftar peserta tes tulis atau keahlian dan semuanya lolos. Kemudian di sini ada micro teaching. Nah, di micro teaching ini hanya ada satu peserta dikarenakan yang mendaftar sebagai guru hanya satu orang. Kemudian di wawancara juga sudah ada 2 orang yang mengikuti seleksi wawancara dan dinyatakan lolos. Nah, setelah mengikuti semua seleksinya, peserta yang sudah dinyatakan lolos data dirinya akan masuk ke dalam menu kontrak kerja, di mana di sini akan dibuatkan oleh admin dengan menginputkan beberapa data seperti nomor surat. Nah, nama karyawan barunya sudah otomatis terisi, kemudian tanggal surat kontrak, tanggal habis kontrak, nama lengkap direktur, dan informasi-informasi lainnya. Nah, untuk surat yang sudah jadi dengan status sudah divalidasi, ini artinya sudah divalidasi oleh direktur, maka ketika kita klik tombol info, status suratnya sudah dinyatakan sudah divalidasi. Kemudian terdapat detail dari surat kontrak tersebut. Ada nama, ada data diri lengkap dari direktur, kemudian data diri lengkap juga dari karyawan atau calon tenaga kerja baru, dan beberapa ketentuan yang harus disepakati dua belah pihak. Nah, di bagian paling bawah dari surat kontrak tadi akan ada informasi bahwa surat perjanjian ini sudah divalidasi. Itu artinya direktur sudah melakukan validasi pada surat ini dan surat ini sudah siap untuk ditandatangani oleh direktur dan juga tenaga kerja baru atau karyawan baru.
Nah, setelah itu admin juga bisa, ini, apa namanya, menambah atau menonaktifkan pengguna sistem. Dalam hal ini pengguna sistem yang dimaksud adalah beberapa pihak-pihak yang ada di dalam Yayasan Pendidikan Al-Firdaus Surakarta. Nah, misal kita tambah pengguna, kita masukkan emailnya. Nah, di sini kita bisa pilih role global admin misal, kemudian tambah. Nah, kemudian semisal ternyata admin ini sudah tidak bekerja lagi di dalam sistem ini, kita bisa menonaktifkan akunnya agar dia tidak bisa melakukan login lagi. Nah, di sini akan muncul peringatan bahwa pengguna yang sudah dinonaktifkan tidak dapat diaktifkan kembali. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk pengguna-pengguna yang sudah melakukan registrasi dan memiliki username, maka mereka tidak akan bisa login ketika statusnya sudah tidak aktif. Nah, selain itu, admin juga bisa melakukan edit profile. Nah, profil yang bisa diedit di sini ada data diri. Kalau misal adminnya mau mengubah data diri, kita bisa klik update profile, atau kalau misalnya ingin diubah hanya foto profilnya saja, maka kita bisa klik fotonya langsung, kemudian nanti pilih file untuk mengganti foto profilnya. Begitu juga dengan untuk update profil yang lain seperti nama lengkap, username, email, dan nomor handphone. Kemudian eh, setelah semua dari admin sudah selesai, kita bisa melakukan logout dan mencoba login sebagai direktur. Nah, untuk halaman direktur sendiri, menu utamanya atau halaman pertama setelah login itu sama seperti admin kurang lebih, yaitu informasi rekrutmen tenaga kerja, ada berapa peserta, kemudian di tahap administrasi ada berapa peserta yang harus diverifikasi atau divalidasi statusnya, kemudian di tahap psikotes, tahap tes tulis, tahap micro teaching, wawancara, dan yang terakhir juga kontrak kerja. Nah, di sini juga sama seperti admin, direktur bisa melihat daftar lowongan yang ada, kan tetapi pada menu daftar lowongan ini, direktur hanya bisa melihat saja. Jadi melihat daftarnya dan juga melihat informasi lengkap dari lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian pada menu rekrutmen tenaga kerja juga akan menampilkan daftar lowongan yang ada berikut dengan peserta yang mengikuti lowongan tersebut. Nah, di sini kan dari lowongan guru tadi ada satu peserta dengan nama Sinta Audia Trisna Damayanti. Untuk aksinya, kita bisa lihat bahwa peserta ini masih dalam proses seleksi dengan di seleksi micro teaching dengan status belum diverifikasi. Sedangkan untuk riwayat rekrutmen yang pernah diikuti, calon tenaga kerja ini pernah mengikuti lowongan untuk koki dan tidak lolos saat administrasi, kemudian dia mendaftar lagi sebagai guru, akan tetapi masih sampai di seleksi micro teaching dan belum diverifikasi. Kemudian kita bisa melihat pada menu tahap seleksi, yaitu ada seleksi administrasi. Di sini juga direktur hanya dapat melihat detail informasi dari setiap peserta di setiap seleksinya. Di administrasi, kemudian di psikotes pun juga seperti itu, di tes tulis, micro teaching, dan yang terakhir di wawancara. Nah, untuk menu yang terakhir yaitu menu kontrak kerja, direktur hanya bisa melihat atau memvalidasi surat kontrak kerja yang sudah memiliki data lengkap.
Nah, di sini kan untuk lowongan admin tata usaha dengan peserta bernama Rike Akila Nurfi, status surat kontrak kerjanya belum divalidasi dan belum bisa dilihat detail surat kontraknya karena admin belum melakukan pengisian data lengkap untuk surat kontrak kerja dari Rike Akila Nurfi. Sedangkan untuk Rahmanita Puspita Permatasari, statusnya sudah divalidasi dan direktur bisa melihat langsung isi surat kontrak kerjanya. Isinya sama seperti yang ada di halaman admin. Di sini ada hari dibuatnya surat tersebut, kemudian nama atau data diri dari direktur, dan data diri dari tenaga kerja baru, kemudian beberapa hal yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan pemberitahuan bahwa surat ini sudah divalidasi oleh direktur. Di halaman direktur sendiri, direktur juga bisa melihat profilnya atau mengubah profilnya seperti data diri singkat yang ada di halaman admin, yaitu ada nama lengkap, username, email, nomor handphone, dan juga foto profil. Nah, kemudian kita bisa log out dan mencoba masuk sebagai calon tenaga kerja. Nah, di sini masuk sebagai calon tenaga kerja akan langsung diarahkan ke dalam dashboard timeline dari seleksi yang sedang diikuti. Nah, di sini ada seleksi administrasi, psikotes, tes tulis, micro teaching, wawancara, dan kontrak kerja. Nah, untuk peserta atas nama Sinta Audia Trisna Damayanti ini, dia baru sampai di seleksi micro teaching. Itu artinya pada seleksi wawancara dan kontrak kerja, kita tidak bisa melihat informasi apapun atau mengklik menunya. Yang hanya bisa dilihat adalah seleksi-seleksi yang sudah atau sedang diikuti. Di sini administrasi, Sinta sudah dinyatakan lolos, dan seleksi berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 September. Kemudian di psikotes pun seperti itu, di tes tulis juga. Nah, untuk micro teaching sendiri, hasil ujiannya belum diverifikasi dengan batas akhir pengumpulan berkas micro teaching-nya pada tanggal 10 September. Itu artinya si pelamar ini harus mengisi beberapa data lanjutan untuk mengikuti seleksi micro teaching. Nah, beberapa data diantaranya yaitu materi video micro teaching yang diunggah, kemudian jenjang yang harus dipilih. Jadi dia mendaftarkan diri sebagai calon guru di playgroup, TK, SD, SMP, atau SMA. Kemudian URL dari video micro teaching yang sudah diunggah. Berkasnya yang dikirim bisa dalam bentuk link G Drive atau YouTube. Nah, setelah sudah mengisi semua form seleksi micro teaching, kemudian calon tenaga kerja harus melakukan checklist pada pernyataan berkas yang sudah diunggah itu memang sudah benar milik dari calon tenaga kerja tersebut. Kemudian upload. Nah, setelah mengikuti beberapa seleksi, si pelamar ini juga bisa melihat riwayat dari rekrutmen yang sudah pernah diikuti. Nah, di sini Sinta ini sudah pernah mengikuti lowongan untuk koki. Kemudian kita bisa lihat juga di detail informasinya bahwa di lowongan untuk koki ini ternyata calon tenaga kerja ini hanya sampai di seleksi administrasi saja. Kemudian kita bisa lihat lagi pada lowongan guru bahwa si calon tenaga kerja ini sedang ada dalam proses seleksi micro teaching. Nah, apabila seorang calon tenaga kerja ini masih ada dalam suatu rekrutmen atau masih mengikuti suatu seleksi, maka dia tidak bisa melamar lowongan yang lain. Contohnya, semisal dia ingin mendaftar lagi sebagai koki. Nah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa Anda masih dalam proses rekrutmen lain. Itu dikarenakan si calon tenaga kerja ini tadi masih dalam rekrutmen
masih dalam proses seleksi pada rekrutmen sebagai calon guru. Kemudian kita lakukan logout. Nah, apabila si pelamar ini sudah dalam masa kontrak, misal kita coba masuk ke akun yang sedang dalam kontrak kerja. Nah, di sini semua menunya aktif kecuali micro teaching karena lamaran yang diajukan itu bukan sebagai guru. Jadi setelah tes tulis, dia langsung mengikuti seleksi wawancara, kemudian apabila dinyatakan lolos, maka dia akan dibuatkan surat kontrak kerja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada pernyataan, selamat Anda diterima sebagai karyawan baru. Surat kontrak kerja Anda sudah siap untuk ditandatangani. Nah, di sini si calon tenaga kerja atau tenaga kerja baru sudah bisa mencetak surat kontrak kerjanya. Di sini dinyatakan bahwa masa berlaku kontraknya sampai tanggal 25 Juli 2023. Itu artinya dia belum bisa mendaftar atau mengikuti rekrutmen lain karena masih dalam masa kontrak. Hal itu bisa dilihat saat melakukan pendaftaran. Jadi misal kita klik lowongan pekerjaan, kemudian mendaftarkan diri, maka akan muncul pemberitahuan bahwa Anda masih terikat dalam kontrak. Itu artinya kontrak yang sudah dia tanda tangani itu belum habis masa kontraknya, maka dia tidak bisa mengikuti rekrutmen yang lain di Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Firdaus Surakarta ini. Kemudian kita masuk lagi sebagai akun yang tidak lolos seleksi. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa maaf Anda belum berhasil dalam seleksi ini. Anda dinyatakan tidak lolos dalam rekrutmen periode ini. Nah, untuk calon tenaga kerja yang tidak lolos seleksi, maka dia bisa melakukan pendaftaran lagi dengan klik lowongan untuk koki, kemudian daftar. Nah, maka dia bisa melakukan pengajuan lamaran dengan submit data diri yang sudah pernah dia upload saat registrasi. Nah, dia akan masuk ke beranda atau dashboard yang baru. Di sini dengan status yang berubah, administrasi, berkas Anda dalam proses seleksi. Di sini bisa dilihat di riwayatnya bahwa si pelamar atas nama Ikaryani ini sudah mengikuti 2 seleksi. Yang pertama koki pada tanggal 25, akan tetapi dia tidak lolos. Kemudian yang kedua ada dia melamar lagi menjadi koki dan masih dalam proses seleksi. Sekian demonstrasi dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Rekrutmen Tenaga Kerja atau yang bisa disebut dengan SIRETA. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.